Minimal antara gua atau Olivia ada di penjara saat ini. Hai semuanya, jadi kita hari ini nih mau ngobrol di podcast Pulang Kantor. Nah ini tuh podcast terbaru dari Studio Antelope gitu. Kita ngobrolin sepulang kantor lah, sepulang jam kerja, kita ngobrolin hal-hal seru tentang film, tentang proyek terbaru dari Antelope, atau kalau mau gibah-gibah juga boleh. Nah, kita tuh kemarin baru aja rilis satu web series yang judulnya Jumpa. Nah, Jumpa itu tuh kolaborasi antara Studio Antelope, Siap Darling, dan juga Jeru Foundation Bakti Lingkungan gitu. Kita pengen ngobrolin lah, kemarin kan kita seru tuh pas Januari syuting di Dieng selama 1 minggu ya kurang lebih kita di sana. Apa sih hal seru? Mungkin kayak teman-teman pasti pengen tahu juga sih hal seru selama kita syuting di Dieng gitu. Mungkin Bung atau Olivia pengen cerita? Siapa dulu? Gue dulu. Hal paling seru ya sebenarnya sih di sana sih selama 7 hari ya seru semua sih, karena kita dapat kayak lokasi yang baru banget, terus kayak berbeda banget challenge-nya dari kayak kita syuting biasa di Jakarta gitu, dari cuaca, dari suhu, terus dari lokasi, dari budaya di sana. Cuma kalau buat gua sih yang paling seru itu berpengaruh sama cuaca, terutama pas kabut turun. Itu kayak kita lagi motek kayak semua udah ready gitu, terus tiba-tiba dalam hitungan 5 menit tiba-tiba kayak blank aja gitu, kayak lo di dalam Silent Hill gitu, kayak anjir ini nggak kelihatan apa-apa, kita motek gimana, terus kayak apa yang harus kita lakukan gitu. Kalau lo kan pawang hujan udah biasa, kalau pawang kabut kayak kan nggak ada gitu ya, unpredictable ya. Iya, jadi kita tuh benar-benar ngelihat yang kayak kabut turun dari puncak gunung gitu pelan-pelan, terus kayak ngelewatin kita sampai akhirnya kayak cuma sampai 5 menit deh, habis itu hilang gitu kabutnya, kayak udah biasa lagi aja gitu. Terus yang paling kayak oh ada ya cuaca ekstrim kayak gini ya gitu, kayak itu sih yang gua nggak pernah ngeliat syuting di, terutama di kota-kota atau di Jakarta gitu sih. Itu yang ya oke lah. Itu kabut tuh kabut salah satu hal yang mungkin baru banget lah ya. Mungkin kalau di Jakarta kan paling hujan gitu. Kalau di sana tuh kabut bisa tiba-tiba dan bikin kita jadi harus break syuting dulu kan gara-gara si kabut itu. Break, dan kita kayak nggak tahu mau ngapain gitu. Iya. Lost kayak kita biasa kan kalau hujan kita bisa kayak gini gitu. Kalau kabut kayak oke. Iya, karena jarak pandangnya juga jadi tipis banget kan karena kabut. Tipis gitu. Ya itu sih yang paling kalau buat gue ya. Iya. Kalau Olivia nih mungkin ada cerita-cerita seru juga gitu. Apalagi kita syuting di sana kan di Candi Arjuna gitu. Mungkin ada hal yang apa ya, candi kan itu tempat sakral juga. Apa ada hal-hal yang mungkin harus kita hormatin atau kita jaga gitu karena kita syuting di tempat yang sakral atau tempat ibadah juga. Di Dieng itu sebenarnya seru banget sih, karena ya salah satunya tadi yang kabutnya yang udah ceritain kan, kabut itu pertama. Memang makanya sebutan Dieng tuh negeri di atas awan ya. Iya. Gue baru ngerasain tuh kayak bener-bener kayak oh kita di atas awan beneran nih, beneran kabut tuh bener-bener di kita gitu, setara sama kita gitu itunya. Dan Dieng tuh posisinya tinggi banget ya, di atas permukaan laut, lupa pastinya berapa, cuma termasuk salah satu titik tertinggi lah sih, di Pulau dekat Jawa. awan gitu kan. Terus habis itu dan apa ya, serunya juga syuting di candi, memang ternyata candi itu Arjuna masih jadi tempat berdoa ya, kayak masih banyak banget dipakai buat berdoa. Jadi nggak cuma tempat wisata doang, jadi memang banyak banget hal-hal yang harus kita perhatiin gitu kan, karena dia emang cagar budaya juga dan ya tempat ibadah gitu kan. Dan yang menarik juga syuting di Dieng tuh mungkin karena cuacanya dingin, jadi nggak gampang keringetan yang kayak kalau kita syuting outdoor ya nggak sih. Jadi enak banget maksudnya, kalau secara cuaca tuh emang ekstrim, tapi maksudnya secara suhu tuh enak aja, jadi nggak gampang bad mood gara-gara kepanasan. Bener atau sih. apa, kayak dingin terus gitu kan, kayak ada AC alam yang selalu ada gitu. Dan pemandangannya oke banget sih untuk tempat-tempatnya. Iya, soalnya tuh kemarin di Dieng lumayan kaget sih, karena sebelum ke Dieng tuh kirain oh ya paling sepuncak gitu. Ternyata pas sampai sana 13 derajat. 13 derajat tuh maksudnya kita biasanya di Jakarta rata-rata paling tuh cuman sekitar 30 derajat lah setiap hari gitu. Terus tiba-tiba suhunya drop ke 13 derajat gitu, dan kita kan syuting mostly outdoor ya, dari pagi sampai malam tuh selalu ada di outdoor gitu. Jadi itu nahan apa ya, menjaga stamina badan gitu. Lumayan berat kan di sana. Jadi kayak harus menjaga inilah. Iya, menjaga supaya terus kita tuh tetap bisa fit gitu. Iya, itu gitu sih kan, benar. Jalan bentar nih, ngangkut bentar kayak iya, ngos-ngosan ya, ngos-ngosan banget, jadi gampang. Apalagi udah umur ya. Kayak biasa kan ngangkat monitor gitu ya, santai lah. Kalau ini
gila Iya. nih. Soalnya kayak jalan pun aja udah lebih capek ya. Dan di sana kan karena kita syuting outdoor dan di alam, beneran apa ya, lokasinya naik turun. Jadi dan jauh kan jarak dari satu tempat ke tempat lain. Jadi lumayan ngeliatin temen-temen kayak kru kamera atau art gitu yang lighting yang bawa-bawa barang sih lumayan ya, pasti sekalian olahraga lah ya. Iya. Oh sama itu sih, udah cuacanya ekstrim, kita apalagi yang pas di Candi Arjuna tuh nggak boleh pasang tenda Oh iya di jadi sekitarnya, titiknya karena kan memang cagar budaya yang tadi Livia bilang ya. Jadi ya kan nggak lucu juga kita tiba-tiba pasang misalnya butterfly gitu 20 kali 20 Iya. terbang nabrak candi terus viral, candi roboh gara-gara studio antena Wah. gitu. Amin. itu Livia sih kita Ya, di tapi penjara ya nanti mungkin dia. itu bagian promosi jadi menarik sih. Gila sih. Promosi ya. bad promotion ya. Minimal antara gua atau Livia ada di penjara saat ini. Iya. Oh ya, kita ada sesuatu nih, Antelope merchandise, kaos-kaos Antelope. Nah, ini kita mau lihat ya kaos-kaosnya. Oh, iya. Ya, ini lucu banget sih. Iya. Ya, ini salah satunya tuh ada ini ada macem-macem kaos-kausnya. Dan ini tuh salah satunya dipakai bongnya juga. Ini salah satu bagian kaos. Ini aspek rasio gitu. Sebenarnya 16:9 cuma di dia jadi 185. Nah, terus ada banyak sih, ada quotes-quotes menarik juga. Ya, dan ini semua tuh bisa dibeli di website Studio Antelope atau di Tokopedia gitu. Cakep lah buat dipakai syuting. Ada yang ungu juga. Ini lucu banget sih lilaknya. Ya kalau anak film sih wajib banget sih syuting pakai ginian. Berasa lebih keren. Jangan dikit lah ya. pakai band-band metal gitu kayak Jamet. Udah nggak zaman ya. Udah nggak zaman. Iya. Biar Si- trendy ya. Iya, Syuting tetap anak trendy. film lo ya bangga lah jadi filmmaker Indonesia. Jualan banget. Murah banget. Nah, kalau ini beneran murah banget. Iya, ini beneran murah guys. Maksudnya kayak ya worth it lah. Iya. Terjangkau lah ya. Oke. Nah, kalau kita mau ngobrolin juga sih sebenarnya peran produser sama LP kan tuh penting banget ya buat kesuksesan syuting di luar kota gitu. Apalagi nih kayak tempatnya baru, mungkin lokasi baru, kotanya baru gitu. Semuanya kan kita harus mindahin bukan cuma orang yang sedikit gitu, tapi kita mindahin 80 sampai 100 orang ke tempat baru gitu. Sebenarnya itu sih kita mau ngomongin peranan produser dan line producer gitu. Mungkin kan kalau produser lebih banyak mengonsepkan di ketika menginisiasi sebuah project gitu. Mungkin kayak ngobrolin kayak secara kreatif sama pihak-pihak mungkin seperti penulis, sutradara, atau misalnya di sini ada kerja sama partner gitu, kayak di sini Siap Darling dan Jarum Foundation Bakti Lingkungan. Nah, tapi setelah itu kan setelah misalnya udah dapet nih secara skrip gitu, kita udah lock skrip gitu kan, akhirnya mau diturunkan menjadi sebuah bentuk audiovisual, itu akhirnya akan dibantu sama LP gitu kayak. Ya. Sebenarnya apa sih challenge-nya sebagai LP? Cara sebagai LP ya kemarin ya. Yang paling beda sih yang gua rasain, kita bener-bener nggak boleh miscalculation banget sih. Jadi kalau kayak biasanya kita syuting di kota-kota lain gitu, maksudnya misalnya di Jakarta lah gitu, itu kan kita kayak makan itu misalnya ya udah daftar 100 udah kita kayak ya nanti kalau kurang gampang lah, ada tukang nasi goreng, ada GoFood, ada apa. Nah di situ tuh GoFood benar-benar mati total. Jadi kalau lo miscalculation, kita catering aja lah misalnya, soalnya makanan menurut gue yang paling krusial sih, karena itu pengaruh mood, stamina gitu-gitu. Nah jadi kalau dari awal tuh kita benar-benar detail banget ya, sampai jumlah driver, terus sampai kita tanyain, sampai kita ngotot-ngototan ke beberapa tim kayak tiba-tiba dekat-dekat hari H mau nambah kru gitu-gitu. Itu kita juga sampai drivernya klien kita masih tahu jumlahnya. Nah itu sih kayak jarang tuh kita breakdown bener-bener sampai detail sampai namanya juga masih tahu gitu. Jadi jangan sampai miss, apalagi ya itu nggak ada Gojek itu sih memang agak menyusahkan banget sih. Selain makanan mungkin karena waktu itu di luar kota, sebenarnya banyak aspek lain yang harus disiapin kan, misalnya kayak mobil, terus udah gitu penginapan, jadi makanya nggak boleh ada yang miss satupun ya, semuanya tuh harus sudah terhitung gitu. Ya, dan tim kita aja kan pecah kan, ada dari Jogja sama dari Jakarta. Itu kan itu juga challenge banget sih. Pertama kali kita kerja sama teman-teman di Jogja yang kita selalu meeting ke online doang, kita nggak pernah ketemu orangnya gimana, cara kerja gimana. Mungkin kalau cara kerja udah ada yang pernah kerja bareng lah. Atau kita tahu nih namanya oke gitu kerjanya. Nah tapi itu yang kayak bikin aduh ini aman nggak ya deg-degan. Tapi ya untung sih sampai sana kita masih menyiapkan satu mobil yang untuk ke Wonosobo tuh, kayak tiba-tiba ada yang kurang lah pas segala kita masih bisa ke sana. Nah itu yang agak
deg-degan di awal, tapi ya biasa lah kalau produser LP itu kan deg-degannya pre-pro kan. Pas udah kamera rolling, nah itu kita kayak aduh. Bebannya ke director dulu sementara ya. Bebannya sementara Director ke Astrada. situ. Jadi sampai tiba-tiba ada yang teriak lagi butuh ini. Nah itu tiap malam tuh juga kita harus tanyain tuh satu-satu semua departemen. Biasanya kalau pas di hotel habis mandi, gue ke ruang smoking area gitu yang di atas tuh. Gue tanya besok alat cukup nggak nih, apa misalnya kayak tiba-tiba ada yang request kemarin binder clip lah apa segala gitu, ternyata binder clipnya habis. Nah itu kan kayak waduh mesti ada yang ke Wonosobo dan langsung turunin ke anak-anak unit gitu. Nah itu sih memang mesti kita cek terus sih, kalau di sini kan mungkin lebih gampang. Iya, dan tiba-tiba alat pun harus beneran di make sure banget ya, karena kan kita bawa semua peralatannya itu dari Jakarta kan, jadi nggak boleh ada yang miss satu pun ya. Kadang kan kalau di Jakarta bisa aja kayak di hari kedua tiba-tiba mau nambah apa bisa gitu dengan mudah. Di sana ya nggak bisa gitu. Kita harus beneran well prepare banget lah ya. Jadi ya challenge-nya juga buat semua kru ya kayak gitu. Kayak anak lighting mesti mikir otak tuh. Ada lampu mati satu aja udah. Kita harus kayak mikir tuh, oke ini gimana gitu. Dan itu diskusinya masih cepet juga kan. Terus terlalu lama. Dan itu sih kalau. Iya, sebelum teman-teman pada lebih bingung ya, kenapa jadi produser kayak susah banget. Mungkin kita harus ceritain juga sih kenapa awalnya kita pingin jadi produser gitu. Mungkin gue ceritain dulu dari pengalaman gue. Jadi pertama kali gue jadi produser itu tuh film pendek di tahun 2011. Itu judulnya Territorial P6. Nah di saat itu gue merasa belum menemukan kecocokan yang kayak oh ya gue pengen jadi produser nih, abis itu belum. Malah sempet kayak mikir karena waktu itu lagi zaman-zaman kuliah ya, dan waktu itu lagi kuliahnya DKV gitu kan, jadi merasa anak seni gitu, jadi kayak mikirnya oh ya kayak produser terlalu ini deh, terlalu apa ya, terlalu manajemen gitu, terlalu ngomongin keuangan, jadi dan ya gitulah, jadi merasa kayak oh coba jadi art director aja deh. Jadi beberapa tahun sempet tuh jadi art director dulu gitu, kayak di beberapa film pendek itu jadi art director. Terakhir tuh di Langit Masih Gemuruh yang jadi art director. Tapi setelah itu tuh merasa kayak oh iya kayaknya nggak cocok juga deh jadi art director, dan kayak ternyata pas lebih lanjut tahu job desk-nya produser apa gitu, setelah mempelajari kayak malah merasa lebih cocok kan jadi produser gitu. Kayak ternyata kan serunya tuh kenapa jadi produser, karena kita bisa menginisiasi sesuatu sejak awal sih. Jadi kayak kita ikutan sejak awal bareng penulis atau sutradara gitu, kita develop sebuah project yang tadinya cuma di pikiran kita, terus kita membantu mewujudkan itu gitu, sampai akhirnya mungkin jadi skrip. Habis itu masih banyak tugas lagi kan, habis dari skrip kita perlu mungkin kayak mencari financingnya gitu, sampai akhirnya mengumpulkan kru, talent, cari lokasi dan semuanya gitu, sampai akhirnya di syuting gitu, sampai lanjut post pro selesai gitu. Jadi kayak kalau gue pribadi suka di situnya sih, kayak akhirnya gimana dari sesuatu yang tadinya mungkin cuma di kepala kita dan abstrak gitu, tapi akhirnya kita bisa mewujudkan itu menjadi sebuah tontonan gitu akhirnya buat penonton gitu. Jadi kayak suka di proses itunya. Kalau kalian kenapa akhirnya memilih jadi produser? Aku dulu nih. Iya. Oke. Awalnya kalau aku kan emang biasanya kuliahnya sinematografi gitu kan. Waktu itu penjurusannya, jadi awalnya juga nggak langsung produser. Dulu awalnya apa tuh pertama? Awalnya dulu kenapa pingin tertarik film tuh karena suka ngedit. Oh, suka ngedit. Dulu awalnya pinginnya kayak editor gitu, tapi setelah merasakan kayak gue gak bisa deh ngedit kayak bertapa doang gitu di karena gak ada gitu, temen kali ya. Gak ada temen. Temennya cuma komputer kok. Aku kan kayak orangnya harus ketemu orang kan. Gitu kan. Jadi kayaknya setelah mencoba produser kayaknya lebih cocok produser gitu, karena kalau produser kan emang harus bertemu banyak orang, ngobrol, negosiasi, terus manage kan. Dan kayak emang aku lebih cocok di manajemen gitu sih. Jadi kayak selama kuliah pas nyoba itu akhirnya beberapa kali produser terus keterusan, jadi kayak emang udah produser aja deh gitu nekuninnya daripada ganti-ganti lagi gitu kan. Dan itu seru juga sih yang kayak tadi Cipro bilang kan, kayak dari awal kita bisa inisiasi project dan kayak kita bisa develop barang dari ide dasar banget sampai itu jadi, dan kita bisa lihat prosesnya yang dari nol sampai jadi ke penonton gitu. Jadi itu serunya sih, walaupun kelihatannya memusingkan ya guys, tapi seru kok. Iya. Kalau kamu nih? Kalau gua kan kuliahnya animasi kan. Kenapa tuh akhirnya dari animasi akhirnya sekarang malah ke film? Jadi awalnya tuh karena sering waktu itu sama anak-anak film juga gitu, membantu mereka lah ngedit buat special effect gitu tugas. Lama-lama kayak kalau animasi kan sama ya kayak sama editor, jadi walaupun mau kayak memproduksi tapi semua di belakang monitor komputer gitu loh. Jarang banget lah sampai ke lapangan gitu, kecuali ya special effect mungkin ada ke lapangan, tapi beda overall gitu.
Nah, tapi pas udah ngikut-ngikut nih sama anak film, bikin film pendek, bikin apa karya-karya, bikin lomba apa segala, menarik juga ya. Terus menurut gua tuh kolaborasi film tuh bisa dibilang kayak seni paling tinggi gitu loh. Karena lo di dalam film tuh semua aspek ada. Keuangan ada, manajemen ada, personalia ada, adegan ada, lagu ada, itu kayak semua. Ya semua bahkan campur jadi satu. arsitektur, terus Arsitektur, wardrobe, desain Ah. interior, make semua up, itu iya, ada iya. semua nggak sih. ada yang nggak ada kayak di dalam film. Ya jadi menurut gua kayak waduh ini sih enak banget ya, maksudnya kerja ketemu orang terus lu bisa ketemu setiap project tuh beda-beda, pengalaman beda, kayak kita nggak pernah sih ada yang kayak ini mirip-mirip banget sama syuting kemarin gitu, pasti beda gitu kan. Nah ya udah mulai dari situ sih kayak apa nih ya, nyari-nyari waktu itu sempat jadi special effect, art director gitu buat film pendek gitu. Cuma pas karena gue suka, ya gue jujur aja orangnya suka mimpin orang gitu. Leo banget ya. Leo banget gua. Leo. Jadi gue kayak ngerasa jadi produser seperti enak, bisa menyuruh-nyuruh orang gitu. Daripada gue disuruh-suruh orang gitu kan, kayak iya kadang-kadang gue kan kesel gitu kayak apa lu Keselnya kok nyuruh, karena Olivia sih? nyuruh tapi nggak ngerti gitu. Tapi ya apa lama-lama kesini sih ya memang ya mungkin secara apa karena udah terbiasa juga ya diproduksi, malah kalau ke bidang lain takutnya kayak kaku mulai lagi dari nol Iya. gitu sih. Karena skill setnya beda ya. Ya skill Iya, setnya iya. beda banget. Ya mungkin ini juga sih apa, emang ya jadi produser sesuatu yang menarik lah gitu ya. Menarik. Mungkin di apa ya, soalnya sering banget nih ketemu anak yang misalnya masih baru kuliah film atau apa, pasti semuanya tuh maunya jadi sutradara. Jarang banget yang mau Kalau jadi nggak DOP. produser. Ya itu sih, sutradara, DOP, editor mungkin juga masih Editor lumayan. masih lumayan. Ya, nah produser tuh jarang banget gitu. Padahal tuh sebenarnya itu kayak sesuatu yang menarik ya. Bisa jadi inilah partnernya sutradara gitu buat bikin sebuah Ya. film gitu. Ya, sutradara sama director tuh kayak ibu sama ayah gitu. Sutradara sama director Sorry, sama. sutradara sama produser tuh kayak ibu Iya, sama ayah iya, gitu. Iya. Anaknya tuh film itu. Iya. Kalau Wih, mereka gila. dia nggak bisa. Mungkin kayak bukan ibu suami istri kali. Ya. Oke. Iya. Kan sama aja. Iya. Ya. Sama ini sih mungkin hal yang paling apa ya, pasti selama jadi produser, selama kalau gue sama Livia mungkin beberapa tahun lah, kalau Bonge mungkin puluhan tahun. Ya, Nah, dari itu- zaman Itu ada ya ada gak sih kesalahan yang pernah dilakukan? Mungkin gue ceritain juga yang gue ya. Kalau gue sih kesalahan yang pernah dilakukan dan kayak oh ya jangan sampai terjadi lagi, itu syuting akhirnya nggak jadi dipakai filmnya. Nah itu kayak pasti mungkin banyak lah yang pernah ngalamin itu juga gitu, kayak kita syuting nih dulu film pendek gitu, terus kayak karena nggak mateng gitu tiba-tiba di syuting mungkin dengan seadanya gitu, akhirnya pas ngeliat hasilnya tuh nggak puas gitu loh, akhirnya kayak malu sendiri. Terus akhirnya udah kita decide oke deh ini nggak usah dirilis gitu. Nah itu ada sih kalau di gue ada 2 film pendek yang akhirnya terjadi kayak gitu dan itu akhirnya bikin introspeksi gitu sih, sebenarnya apa sih yang kenapa ini jadinya kayak gini. Oh ternyata karena kayak milih talentnya ngasal gitu, akhirnya talentnya nggak cocok, dipaksa syuting dan akhirnya ternyata akhirnya hasilnya nggak bagus gitu. Terus kayak akhirnya ya udah, jadi kayak akhirnya tahu gitu ya lain kali tuh emang harus casting secara bener, jangan sampai kejadian kayak gini lagi nih, atau kayak mungkin secara konsep juga nggak ready gitu secara skrip tapi dipaksa syuting gitu. Jadi emang itu sih pelajaran yang kayak menarik gitu, soalnya kan banyak yang bilang kalau kita tuh bikin film pendek gagal tuh masih nggak apa-apa gitu, tapi kalau film panjang kan jangan sampai ya, karena itu kan kayak uangnya lebih besar gitu dan kayak pihak yang terlibat lebih banyak gitu. Kayak gitu sih sebenarnya. Kalau dari gue, mungkin dari Livia atau Bonge pernah ada pengalaman juga gitu yang merasa kayak shit kenapa gue melakukan ini ya dulu. Kalau gue dulu deh ya. Yeah. Ini kayaknya sih udah pada tahu sih yang gue merusak kabel HDMI. Itu sampai sekarang masih dibawa jadi ceng-cengan. Berarti kita mau jokes guys. Ya pokoknya intinya kita pernah syuting sama Antelop juga. Waktu itu web series ya, web series Short untuk, film ya? buat Ini di warga. short film deh. Short film kan? Ini di rumah Ibu Mira kan di Bintaro kan? Iya. Ya, Oh iya. Ya masih pecicilan gitu kan dulu kan, kayak nyelanang terus kita dulu tuh syuting masih pakai kabel HDMI. Dulu belum zaman teradek, belum mampu ya. 20 meter, sekali lebih 30 meter itu masih mahal banget kan waktu itu, hampir 2 jutaan. Iya, gitu. mungkin mau kasih gambarnya juga, dulu tuh kayak HDMI kenapa dipakai karena buat preview dari kamera Iya, ke monitor kamera director monitor gitu. director. Dulu tuh zaman-zaman belum mampu sewa teradek kan, mahal kan, berapa juta gitu belum teradek. tahu bahkan kita. Belum tahu ya, Ada iya benar namanya sih. teknologi itu Teradek. teradek. Jadi kayak masih pakai kabel gitu manual. Terus kabelnya diinjek bokeh. ya kesandung keinjek terus bengkok.
director gue jadi buta gitu. Terus kayak ya ini mau syuting apa nih, ya udah akhirnya waktu itu akhirnya ngalah tuh kayaknya monitor apa gitu, akhirnya mendekat gitu lah, jadi kita pakai ada kabel HDMI tapi lebih pendek. Tapi ya itu kayak sampai sekarang kayak aduh ini kalau udah ngeset deh jangan pecicilan gitu. Kayak di set tuh kita mesti benar-benar hati-hati, kabel juga harus rapi gitu itu yang sampai sekarang makanya ya jadi bahan cengan aja kalau gue mondar mandir dekat set gitu, hati-hati keinjak. Apalagi sekarang teradek kan yang jatuh kan ratusan juta gitu, kayak wow. Itu sih kalau pengalaman yang tidak terlupakan. Kalau Olivia apa ya? Dari tadi mikir dong. Oh iya, aku tuh belum kepikiran, tapi kayaknya ini perfect kali ya. dia Perfect dari sejak lahir perfect ya. Ini kali ya, maksudnya kayak life. Kalau misalnya kesalahan yang dipelajari mungkin kayak lebih perhitungan kayak misalnya overtime. Iya. Sih kayak kadang ada kayak syuting outdoor kan bebannya lebih berat gitu, kadang hujan, cuaca gitu, itu memang kayak harus diperhitungin banget gitu. Kalau awal-awal pengalaman syuting yang outdoor banyak, itu tuh kayak sering terjadi kayak overtime nih, karena ternyata kalkulasinya tuh ternyata ini berat banget. Atau bahkan gitu. sampai kalau overtime-nya udah terlalu parah dan mungkin tuntutan kita harus syutingnya tuh banyak kan day gitu, kita nggak bisa syuting night, bahkan jadinya harus additional day ya. Iya, bisa jadi kayak gitu. Jadi itu pelajaran banget sih, kayak harus ngitung bener-bener day scene berapa, night scene berapa, itu biar lebih seimbang aja sih dan lebih sehat syutingnya. Dan emang kalau misalnya secara budget mencukupi gitu, jangan lupa selalu siapin contingency days lah ya. Betul. Contingency itu butuh sekali guys. Iya. Apalagi terutama syuting outdoor lah ya, dan apalagi kalau banyak traveling scene gitu yang harus kayak rigging mobil, rigging motor, itu kan biasa lebih takes time ya daripada syuting. Teknis banget sih. Oh iya, oke deh. Dari tadi udah ngobrol-ngobrol seru banget nih sama Livia Sambungnya. Ya sekian mungkin podcast Pulang Kantor edisi kali ini. Kalau teman-teman semua punya topik-topik menarik, bisa tulis aja di komen. Maksudnya bisa banget nanti kita obrolin gitu sama teman-teman Antelope lainnya gitu. Ya pastinya jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk subscribe Studi Antelope. Karena kita terus-terusan akan ada konten podcast Pulang Kantor yang pastinya juga seru-seru gitu. Dan jangan lupa tulis komen juga ya kalau ada topik-topik yang mau dibahas. Thank you semuanya. Thank you. Bye.